Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam Putra-Mu yang merendahkan diri, Engkau mengangkat dunia yang telah jatuh. Semoga kami umat-Mu bersukacita di dalam Dikau, agar kami yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dapat menikmati sukacita abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai Putri Sion. Bersorak-sorailah, hai Putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu
bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu. Alam raya dan makhluk kagum memandang-Mu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, 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 alleluia. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku,
kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, umumnya seseorang, tak terkecuali kita orang beriman, mengucap syukur manakala mengalami berhasil atau sukses dalam usaha. Seperti di dalam ungkapan intensi misa, terdengar dinyatakan mengucap syukur atas terkabulnya permohonan lewat novena yang tak pernah gagal. Amat jarang terdengar ada seseorang, mungkin malah belum pernah ada, mengucap syukur manakala mengalami gagal usahanya. Misalnya, mengucap syukur karena gagal mendapatkan pekerjaan. Bagaimana dengan Yesus? Di tengah-tengah pengajarannya, sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini, tiba-tiba ia berpaling dan berdoa kepada Bapanya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bersyukur karena apa? Bukankah baru saja ia gagal mempertobatkan kota-kota Galilea, bahkan mengecamnya akan mengalami nasib yang lebih berat daripada kota-kota kafir dan asusila? Artinya kota-kota Galilea seperti Korasim, Betsaida, Kapernaum akan bernasib lebih berat daripada kota Tirus, Sidon, dan Sodom. Karena meskipun telah melihat kuasa Yesus, mereka tidak mau bertobat dari dosa mereka dan tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Matius 11 ayat 20-24. Yesus bersyukur karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Tentu Yesus tidak bermaksud meremehkan kebijaksanaan dan kepandaian manusia, tetapi ia mengamati orang-orang yang dianggap bijak dan pandai, yang dalam konteks zaman itu, yakni mereka yang memiliki otoritas budaya dan agama Yahudi, tepatnya kaum Farisi, Saduki, dan ahli-ahli Taurat. Justru merekalah orang-orang pertama yang menolaknya. Dengan segala hikmat dan kecerdasan mereka, seharusnya mereka dapat melihat kebenaran yang dinyatakan dan diwartakan oleh Yesus. Tetapi faktanya, mereka justru orang-orang yang pertama yang jelas-jelas menolak Yesus. Maka tanpa tedeng aling-aling, Yesus menyebut mereka orang-orang munafik yang merasa benar sendiri. Matius 15 ayat 7. Pemangsa rumah janda. Matius 23 ayat 14. Penuntun yang buta, Matius 23 ayat 16, manipulator hukum, Matius 23 ayat 16-22. Mereka juga disebut sebagai pengabai keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, Matius 23 ayat 23. Kuburan yang bercat putih, Matius 23 ayat 27. Sekumpulan ular beludak, Matius 23-33. Dan masih banyak sebutan yang lain. Jadi jelaslah, dengan hikmat dan kecerdasan mereka, mereka tidak memiliki disposisi batin yang benar di hadapan Allah. Itulah perbedaan mereka dari orang-orang kecil. Yesus mengajarkan kepada kita agar kita menjadi seperti anak kecil, Matius 18 ayat 1-5. Anak kecil memang tidak memiliki kebijaksanaan dan kecerdasan seperti orang dewasa.
Mereka tidak bisa berbuat atau membuat penalaran logis yang kompleks. Demikianlah halnya dengan orang-orang kecil. Mereka itu adalah orang-orang kebanyakan masa yang tidak berpendidikan, bahkan sering tertindas dan kelelahan dengan beban hidup yang harus mereka tanggung. Namun justru orang-orang seperti inilah yang lebih berpotensi memiliki disposisi batin yang benar. Mereka membuka hati mereka kepada Tuhan sebab mereka merasa tidak memiliki kekuatan apapun. Maka ketika bertemu dengan Yesus, mereka langsung menemukan apa yang mereka cari. Nah, di antara mereka itu terdapat orang-orang yang terpinggirkan, yakni orang-orang buangan sosial, dianggap sebagai sampah masyarakat, pelacur, pemungut pajak, dan pendosa-pendosa lainnya. Disposisi batin yang benar telah mempertemukan mereka dengan kebenaran Yesus. Itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi masalahnya tidak terletak pada hikmat dan kepandaian manusia, melainkan pada disposisi batinnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pantas bersyukur kalau kita dikaruniai Tuhan hikmat dan kepandaian, kekuasaan dan kedudukan, kehormatan, serta status sosial yang tinggi. Namun, kita harus tetap sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Hidup dan mati kita tergantung kepadanya. Di hadapannya tentunya kita hanya bisa berlutut, meredahkan diri, bersyukur, dan memuliakannya. Seraya mengatakan kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Lukas bab 17 ayat 10. Inilah disposisi yang berkenan kepada Tuhan itu. Namun sebaliknya, bila kita bersikap menjadi orang yang lebih hebat, bahkan ingin menyamai Tuhan, menjadi sombong, arogan, munafik, egois, kejam, suka memfitnah, iri dan dengki, tidak peduli kepada orang lain, dan segala jenis lainnya, otomatis kita menempatkan diri sebagai orang-orang bijak dan pandai yang dikecam oleh Yesus. Semata-mata karena kita memiliki disposisi batin yang salah. Nah, inilah yang perlu untuk kita garap di dalam kehidupan ini. Benarkah kita memposisikan diri di hadapan Allah? Memang kita adalah orang yang sungguh-sungguh sejatinya tidak berdaya sedikit pun di hadapannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah yang unik di mana kita yang memiliki disposisi batin yang benar, apa yang kita miliki justru akan dilipat gandakannya. Matius bab 25 ayat 21 sampai 23. Hanya orang-orang yang memiliki disposisi batin yang benarlah tahu dan mengalami bahwa di dalam Yesus ada kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kepada orang seperti inilah Yesus berkata mengundang siapapun, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 23 sampai dengan 30. Dengan sabda undangan ini, kita diajak menjalin hubungan pribadi dengan Dia, Yesus Kristus, yang begitu mengasihi kita. Karena Dialah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Kepada pribadi yang lemah lembut dan rendah hati inilah kita mesti belajar memikul atau menanggung beban atau kuk hidup, sehingga sebagai pengikutnya kita bukan lagi sebagai manusia budak aturan atau hukum, melainkan manusia yang dalam kebebasan penuh sukacita menjiwai seluruh hidup kita dengan kasih,
yang mampu menjadikan hal-hal yang paling berat sekalipun menjadi ringan dan enak. Inilah yang ditawarkan Yesus untuk kita semua tanpa dikecualikan. Bagaimana kita merespon undangan dan sapanya ini? Semoga kita benar-benar memaknainya secara benar. Mari tanpa ragu kita tanggapi undangan dan tawaran keselamatan Yesus ini, hic et nunc, di sini dan sekarang. Tuhan memberkati kita.